Persyaratan dan tahapan pembentukan KPPS Pemilu. Tahun 2024, latar belakang. Pembentukan KPPS sangat vital mengingat menjadi wajah dari KPU pada hari pemungutan suara. Tanggung jawab dari KPU adalah memastikan ketersediaan kebutuhan KPPS melalui perangkat kelembagaannya yang layak untuk bekerja sesuai aturan perundang-undangan. Dalam pembentukan KPPS selama ini belum menjadi prioritas kebijakan yang membangun, sedangkan praktek di lapangan dibutuhkan personel yang berkompeten. KPU mempertimbangkan untuk melakukan proses seleksi dan rekrutmen KPPS lebih dini, akhir tahun 2023, sebelum akan dilantik secara serentak pada bulan Januari 2024. Isu masalah kesehatan perlu menjadi perhatian, mengingat pemilu 2019 terdapat korban jiwa yang cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan pemerintah dalam pemberian fasilitasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan bagi badan ad hoc. KPU telah melakukan MOU bersama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan screening riwayat kesehatan dan pendaftaran program jaminan kesehatan nasional untuk badan ad hoc. Persyaratan calon anggota KPPS. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun bagi KPPS. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Persyaratan calon anggota KPPS. 1. Warga negara Indonesia. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa KTP yang diterima dengan melihat data kependudukan yang ada. 2. Berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun bagi KPPS. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa tanggal lahir calon KPPS dengan memperhatikan paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan dengan faktual yang ada. 4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Juga termasuk di dalamnya tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten, Kota atau DKPP dan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagai suami, istri sesama penyelenggara pemilu. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan, riwayat kepemiluan, dan ikatan perkawinan. 5. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Juga termasuk di dalamnya tidak menjadi tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggara pemilu dan pemilihan paling singkat 5 tahun. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa.
Rekomendasi. PPS wajib memeriksa calon KPPS dalam Sipol. 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS. Dokumen persyaratan. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kendala pemenuhan persyaratan. Terdapat beberapa daerah masih ditemukan penggunaan KTP konvensional, biodata kependudukan. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian domisili dan aksesibilitas dari calon KPPS pada TPS. 7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Termasuk di dalamnya diutamakan tidak memiliki penyakit penyerta, komorbiditas, atau tidak memiliki riwayat 1. Hipertensi, 2. Diabetes mellitus, 3. Tuberkulosis, 4. Stroke, 5. Kanker, 6. Penyakit jantung, 7. Penyakit ginjal, 8. Penyakit hati, 9. Penyakit paru, dan 10. Penyakit imun. Dokumen persyaratan. Surat keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta. Surat pernyataan sehat secara rohani, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kendala pemenuhan persyaratan. Biaya pengeluaran untuk melakukan tes kesehatan dan mendapatkan surat tes kesehatan berbeda-beda. Rekomendasi. KPU Kabupaten Kota untuk memastikan fasilitas kesehatan mampu untuk pemeriksaan calon KPPS pada tempat yang bisa diakses. 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Dokumen persyaratan. Fotokopi ijazah terakhir menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Surat pernyataan kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jika tidak ada calon KPPS yang berpendidikan SMA atau sederajat. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena jika ijazah tidak memiliki bisa menggunakan surat pernyataan. Rekomendasi. PPS mendorong agar calon KPPS yang dipilih minimal berpendidikan sesuai ketentuan. 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dokumen persyaratan. Surat pernyataan. Kendala pemenuhan persyaratan. Relatif tidak ada karena berbentuk format hanya penambahan meterai yang sering terlupa. Rekomendasi. PPS wajib memeriksa kesesuaian format surat pernyataan dengan faktual yang ada. Pertimbangan persyaratan. Pedoman teknis Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan. Komposisi. Proses regenerasi penyelenggara pemilu Badan Ad Hoc tidak lagi dengan periodisasi namun memperhatikan komposisi. 30%. Keterampilan. Penggunaan teknologi dalam pemilu sangat penting sehingga diperlukan Badan Ad Hoc yang mampu mengoperasikan. Keterwakilan perempuan. Menjamin dan menjaga ruang lebih bagi perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi elektoral. Disabilitas. Penyandang disabilitas dapat menjadi pantarlih sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas. Dokumen persyaratan calon KPPS. 1. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, PPS, KPPS. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 lembar. 3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas, sederajat atau ijazah terakhir. 4. Surat pernyataan bermeterai. 5. Surat keterangan sehat jasmani sebagaimana dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan pemeriksaan kadar gula darah dan kolesterol. 6. Daftar riwayat hidup menggunakan formular dan ditempel pas foto berwarna berukuran 4x6. Surat keterangan partai politik. Jika bakal calon anggota KPPS pernah menjadi anggota partai politik. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon. Jika bakal calon anggota KPPS tercatut namanya di Sipol. Jadwal dan tahapan pembentukan KPPS. 1. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 15 Desember 2023. 2. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 20 Desember 2023. 3. Penelitian administrasi calon anggota KPPS 11 Desember sampai dengan 22 Desember 2023. 4. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS. 23 Desember sampai dengan 25 Desember 2023. 5. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap
Calon anggota KPPS 23 Desember sampai dengan 28 Desember 2023. 6. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS 29 Desember sampai dengan 30 Desember 2023. 7. Pengadministrasian mandiri calon anggota KPPS 31 Desember 2023 sampai dengan 10 Januari 2024. 8. Pendaftaran calon anggota KPPS pada JKN 10 Januari sampai dengan 20 Januari 2024. 9. Pengisian screening riwayat kesehatan 10 Januari sampai dengan 22 Januari 2024. 10. Penetapan anggota KPPS 24 Januari sampai dengan 24 Januari 2024. 11. Pelantikan anggota KPPS 25 Januari sampai dengan 25 Januari 2024.